Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Tentunya saya harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang pupuk yang bisa membuat batang itu tumbuh besar. Pupuk ini memang diperlukan oleh batang itu cukup kecil, namun memang sangat perlu, jangan sampai ditinggalkan. Nah, pupuk apa itu? Namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan membantu bagi kita sesama petani sawit. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang pupuk yang bisa membuat batang itu besar. Tentunya teman-teman berbanding lurus, ketika sawit kita berbatang besar maka hasil buahnya juga bisa berpotensi akan menjadi besar. Tidak ada teori yang mengatakan, mungkin ada di lapangan batang kecil buahnya besar, mungkin ada, namun itu tidak lebih banyak dari yang berbatang besar dan berbuah besar. Memang mungkin ada, tapi lebih banyak kalau batangnya besar buahnya juga akan besar. Bisa kita lihat di sini sawit saya lumayan berbatang jumbo-jumbo, karena ini masih berusia kurang dari 5 tahun sudah mencapai batang yang lumayan besar dengan buah yang lumayan cukup menjanjikan. Jadi bisa saya katakan di sini saya berhasil melakukan perawatan, meskipun saya ini menggunakan benih yang memang varietas bukan varietas unggul, atau bisa dikatakan varietasnya tidak jelas. Waktu itu saya mendapatkannya tidak dengan varietas yang benar atau varietas yang jelas, tanpa sertifikat, hanya benih yang memang didatangkan dari ya benih-benih, bisa dikatakan benih abal-abal. Namun dengan perawatan yang saya lakukan, ya tentunya teman-teman, dari sekian benih yang saya tanam itu ada beberapa yang memang benar-benar gagal, namun ada benih yang bagus yang harus kita rawat dan memang bisa menghasilkan sawit yang luar biasa seperti yang saya videokan di dalam video ini. Namun persentase kegagalannya juga besar, maka dari itu saya sering mengatakan kepada teman-teman harus menggunakan benih yang memang benar-benar resmi, benar-benar bersertifikat, sehingga jumlah kegagalan yang kita alami itu tidak terlalu besar. Ya mungkin kira-kira kalau hanya 5% hingga 10% itu tidak masalah, tapi kalau hingga 40% seperti yang saya alami, tentunya itu akan membuat kita jengah dan membuat kita sedih. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan pupuk apa yang membuat batang itu pertumbuhannya semakin cepat. Dan tentunya teman-teman, pupuk apapun seperti yang sering saya sampaikan, pupuk apapun tentu akan membantu laju pertumbuhan. Jangan sampai kita hanya berpatokan dengan satu pupuk saja. Namun pupuk ini sangat penting, meskipun kebutuhan dari batang kelapa sawitnya itu cukup kecil dan terkadang kita sering mengabaikannya. Nah, pupuk apa itu teman-teman? Pupuk itu adalah pupuk fosfor atau pupuk fosfat atau pupuk TSP. Nah, fungsi dari TSP ini adalah yang sering kita ketahui, sering kita dengar, bahwa pupuk fosfat ini berguna untuk merangsang pertumbuhan akar. Tentu itu adalah sesuatu teori yang sangat tepat atau pengetahuan yang memang benar sekali yang sering kita dengar. Namun teman-teman, kelebihan dari pupuk fosfat atau manfaat dari pupuk fosfat lainnya yaitu dia ini berfungsi seperti sel darah merah, yaitu hemoglobin ya. Nah, fungsi dari hemoglobin ini adalah membawa nutrisi yang sudah dicerna oleh makanan kita, yang diserap oleh tubuh dan dipecah oleh sel, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh untuk pertumbuhan sel. Nah, fosfat ini sama fungsinya dengan Hb atau hemoglobin atau sel darah merah ya, atau eritrosit. Itu jadi mengantarkan seluruh makanan yang ada yang diserap oleh oleh akar, sehingga dia ini sebagai bahan transportasi untuk menyalurkan ke seluruh bagian tubuh dari pohon kelapa sawit ini. Nah, ternyata fungsi dari fosfat ini memang sangat penting teman-teman. Ketika sawit kita mengalami defisiensi fosfat, maka nutrisi-nutrisi yang didapat itu sulit untuk disebarkan ke seluruh bagian setelah dilakukan fotosintesis atau nutrisi yang memang diserap oleh akar, lalu sulit untuk disalurkan ke seluruh bagian tubuh, sehingga defisiensi dari fosfat ini memang sangat-sangat berefek buruk, karena nanti nutrisi yang didapatkan itu tidak bisa dicerna oleh batang dan mengakibatkan
batang kita itu tumbuh kerdil. Jadi teman-teman, seperti apa dosis yang harus kita berikan untuk pemenuhan fosfat ini atau TSP ini? Jadi kebutuhannya tidak begitu besar. Memang sawit ini membutuhkan unsur kalium yang lebih besar, unsur nitrogen yang lebih besar dibanding dengan fosfat. Jadi kalau kalian ingin melakukan pemupukan dengan pupuk fosfat, kalian melakukan rotasi dengan fosfat, kalian bisa mengecilkan dosisnya dibanding dengan dosis urea dan dosis KCl. Jadi kalau seandainya KCl kalian tebarkan dengan dosis 2 kg, ya tentunya TSP ini bisa kalian tebarkan dengan dosis yang lebih rendah, bisa 1 kg atau 1,5 kg. Dan tentunya teman-teman jangan sampai tidak mengaplikasikan pupuk ini, karena pupuk ini memang sangat-sangat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Tentunya kalau sawit kita sudah berbatang besar, terus kalian menganggap bahwa ketika batangnya sudah besar terus kita berhenti melakukan pemupukan fosfat. Tidak teman-teman, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fosfat itu berfungsi untuk membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuh dari pohon kelapa sawit. Jadi dengan kebutuhan fosfat yang bagus, tentunya buahnya juga akan menjadi lebih besar. Jadi teman-teman, mulai saat ini ya penuhi kebutuhan nutrisi dari kelapa sawit itu secara lengkap, jangan hanya terpaku dengan satu jenis pupuk saja. Lalu apakah harus menggunakan NPK atau menggunakan pupuk tunggal? Kalau saran saya selalu menggunakan pupuk tunggal, karena memang dosis dari pupuk majemuk itu ya tidak bisa memenuhi dari seluruh kebutuhan batang, karena kebutuhan nutrisinya itu berbeda-beda. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kebutuhan nitrogen dan kalium itu lebih besar daripada kebutuhan fosfat. Jadi kita bisa mengira-ngiranya. Yang kedua, memang harganya jauh lebih murah ketimbang kita menggunakan pupuk majemuk. Jadi ya secara efisien kita lebih baik menggunakan pupuk tunggal. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.